Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Sahabat Al-Quran, penyejuk jiwa. Sahabat Al-Quran, penyejuk jiwa. Sahabat Al-Quran, penyejuk jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga adik-adik yang ada di studio, apa kabar semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah siap untuk mengaji ya? Insya Allah. Nah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita mencoba membahas tentang ayat sajadah, makna, hikmah, dan praktiknya. Sering ya di masjid-masjid tertentu dengan imam-imam yang hafiz Al-Quran, setiap hari Jumat subuh itu selalu terkadang banyak orang yang terkecoh. Terkadang ada ayat sajadah yang dibaca oleh sang imam, kemudian setelah imam memimpin sholat ketika bersedekap, kemudian dikira jamaah itu ruku, rupanya semuanya sujud. Nah bagaimana dan kok bisa seperti itu? Insya Allah akan dikupas tuntas oleh ahlinya, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Nasir MM. Beliau sebagai Ketua Majmu'atul Quran Kota Binjai, dan beliau juga sebagai Dewan Hakim di MTQ Sumatera Utara yang ada di Sumatera Utara. Kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kaifahalkum Ustaz? Khair. Alhamdulillah. Ustaz, apa kesibukan Ustaz selain juga sebagai ketua sebuah wadah Al-Quran? Biasa aktivitas apa lagi Ustaz? Kesibukan kita itu di samping kegiatan rutin sebagai petugas di Kementerian Agama, juga berdakwah, kemudian ya, membuat semacam bentuk-bentuk kajian-kajian kecil di tempat tinggal kita. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tak sabar rasanya kita mencoba membahas tentang ayat-ayat sajadah atau ayat sajadah, makna, hikmah, dan praktiknya. Langsung saja dengan mengucapkan lafal Bismillahirrahmanirrahim kepada Tuan Guru kita, fal yatafaddal mashkura. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ucapan syukur dan tahmid kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sahabat Al-Quran dan pemirsa di mana saja berada. Bersyukur kita kepada Allah, kita hari ini mendapat waktu yang sangat istimewa. Duduk bersama Uja, Ustadz Jarod ya. Ustadz ini sudah tidak asing lagi di Sumatera Utara, ini sudah mogo internasional. Ya Allah. Bertepatan kita hari ini membahas tentang masalah satu surah di Al-Quran, surah Sajadah. Ya. Mungkin kita kena waktu kita singkat, kita tidak berpanjang kalam. Kita ketahui bahwa Al-Quran itu ada turun di dua tempat ya, Mekah, Madinah. Dan surahnya ada 100 berapa? Berapa jumlah surah Al-Quran? 114 Al-Quran, 114 surah. Ya. Satu di antaranya ada surah yang bernama surah Sajadah. Nanti kalau kita membuka Quran yang lain mungkin di sana ada tertulis bukan surah Sajadah namanya. Ada juga sebutannya surah Alif Lam Mim Tanzil. Jadi kadang-kadang satu surah itu bisa punya satu nama, bisa juga punya dua atau lebih nama itu. Sama seperti surah Al-Fatihah itu namanya lebih dari dua. Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Masani. Banyak namanya. Kita pun kadang-kadang nama kita lebih dari dua kan. Pakai gelar lagi. Ada surah Sajadah. Tadi disampaikan Uja tadi, surah yang ke-32. Ini surah Sajadah. Surah ini benar yang dibilang Uja tadi, ini selalu menjadi apa juga namanya, banyak hal orang-orang bertanya ya, kok subuhnya hari ini kok aneh cara sholatnya kan gitu kan, kok 3 rakaat katanya begitu. Apalagi Uja yang bolak-balik ke Tanah Haram sana, di Tanah Haram sana kadang-kadang ketika Sajadah aja pun banyak jemaah-jemaah yang nggak tahu sujud, sehingga para askar itu mereka menjerit-jerit sujud begitu kan, ya kan? Ya mungkin ini kena keterbatasan atau kurangnya pengetahuan barangkali, tapi pada kesempatan ini kita akan sampaikan secara ringkas. Yang pertama, kenapa surah ini dipakai Rasulullah untuk sholat subuh ketika pada hari Jumat? Tentunya banyak tanzir namanya, banyak peringatan di situ. Sebagaimana kata Nabi sendiri, karena Nabi SAW yaqra'u fi Jum'ati fi salatil fajri Alif Lam Mim Tanzilul Kitab summa hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Nah, itu Nabi ketika subuh Jumat membaca pertama surah Alif Lam Mim Tanzil dan rakaat yang kedua surah Ad-Dahri atau hal ata 'alal insan. Nabi buat ini kenapa? Karena di dua surah ini ada mengandung peristiwa-peristiwa yang bisa memberikan kita peringatan. Yang pertama di antaranya dalam surah Sajadah itu diceritakan tentang kejadian manusia pertama yaitu Adam. Di surah yang kedua Al-Insan yang nggak termasuk pembahasan kita pada hari ini, juga ada menceritakan tentang bagaimana cerita akhir manusia. Yang pertama cerita tentang Adam. Kenapa di hari Jumat? Karena Adam diciptakan pada hari Jumat. Supaya kita tahu juga nih. Khuliqa Adam fi yaumil Jum'ah. Diciptakan Adam pada hari Jumat. Wa udkhila fiha fi yaumil Jum'ah wa ukhrija minha fi yaumil Jum'ah. Adam diciptakan pada hari Jumat. Adam dimasukkan ke surga pada hari Jumat dan dikeluarkan dari surga juga pada hari Jumat. Itu tentang kejadian manusia. Di surah yang Al-Insannya itu, di sana diciptakan tentang berakhirnya manusia. Kalau dalam hadisnya, la taqumus sa'ah illa yaumil Jum'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Kira-kira Jumat ini mungkin nggak kiamatnya? Janganlah Ustaz. Ya kalau nggak Jumat ini Jumat depan barangkali ya. Atau depannya lagi. Ya. Tapi semua itu ada ketentuan
terjadinya kiamat kalau begini, kurang orang berzikir, nggak orang ke masjid, dan lain sebagainya. Yang baik-baik sudah semakin berkurang. Ya, itu yang membuat Nabi membaca pada hari Jumat untuk selalu memberikan peringatan. Ya, maka bagi kita harus kita ketahui kalau dapat kita ini, terutama yang laki-laki barangkali bisa menghafal surah Sajadah ini. Ya, yang jumlahnya ada 30 ayat. Ya. Nah, nanti di tengah-tengah surah Sajadah itu di ayat yang ke-15 di sana nanti ada perintah sujud pada kita. Ya. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharu sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Aduh. Nah, kalau kita lagi dalam keadaan tidak beribadah atau enggak sholat, kita juga diperintahkan untuk sujud. Sujud ketika mendengar ayat ini ya. Tapi ini bagi yang paham, bagi yang tahu. Kalau didengar ada ada baca Al-Quran di masjid, diputar oleh BKM Masjid surah Sajadah. Kita yang paham ketika di ayat yang ke-15 ini disunnahkan kepada kita untuk sujud. Sujud. Tentunya dalam keadaan kita bisa untuk sujud. Kalau di kendaraan mungkin agak susah barangkali ya. Lagi jalan caranya otomatis berhenti sebentar. Ya kan? Nah, apakah sujud ini memerlukan wudu atau enggak? Kalau di luar sholat tidak berwudu pun tidak ada masalah. Ya. Hanya kita ambil tempat sujud, udah gitu ya selesai sujud ada doa yang dibaca, ya. Doanya juga dipandu oleh Rasulullah. Ada doanya kalau nanti kita mau cari doanya bisa di searching aja doanya kan. Ya. Doa yang paling masyhur itu Nabi ada menyampaikan sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu ada sepotong. Ada lagi yang menambah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya kan? Nah, kalau hafal doa itu ya, tapi kalau enggak hafal boleh baca doa yang lain. Boleh baca subhana rabbiyal a'la, boleh. Kalau enggak hafal ya. Atau kan banyak doa sujud ya, ada subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh, itu doa sujud juga. Ada lagi doa sujud Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awaluhu wa akhirahu alaniyatahu wa sirruhu. Pening hafalnya ya. Jadi boleh dipilih Bu ya? Boleh, tapi yang masyhur yang pertama tadi. Masyhurnya ya. Kalau dapat hafal yang pertama tadi. Dah. Karena doa sujud ini banyak. Kenapa Nabi banyak memberikan doa sujud? Karena kata Nabi, kondisi kita yang paling dekat kepada Allah itu ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdi min rabbih wa huwa sajid. Fa'aksirud du'a inda dzalik. Kalau lagi berdiri kita begini, sholat, itu masih terganggu pikiran ke Allah. Pandangan masih lepas. Ya kan? Kalau ruku masih juga bisa nengok. Tapi kalau udah sujud kita, tertutup semua kan. Nah, gitu ya. Artinya suasana kita yang paling dekat kepada Allah itu ketika kita sujud. Ya. Makanya kata Nabi, aksirud doa, perbanyak doa. Sering sujud nggak? Sering sujud? Sering. Bagi kita sujud ini kewajiban ya. Minimal dalam satu hari berapa kali sujud? Berapa ayo? Yang tahu boleh pulang cepat. Kalau kita sholat subuh, sujudnya berapa kali? Sujudnya? Sujudnya berapa kali? 2 rakaat, berarti kali 2. 4. Jadi kalau satu hari semalam berapa kali sujud? 4 kali 17. Betul, 2 kali 17. Itu kan? 2 kali 17. 34 kali sujud, itu yang minimal itu. Minimal. Dalam kondisi yang begitulah disuruh kita memperbanyak baca doa, berdoa ya. Kemudian kepada kita semua dan seluruh pemirsa yang insyaallah kita semua dirahmati Allah, bahwa berkaitan dengan surah Sajadah ini, ya alhamdulillah pada hari ini kita sudah banyak para hafiz ya kan, yang kadang-kadang setiap masjid itu bahkan menjadikan imamnya itu mengundang atau memanggil para hafiz untuk jadi imam.
Ini kita sampaikan juga bahwa di antara kita nanti mungkin ada yang jadi imam. Kalau kita mau membawakan surah sajadah ini, lebih baik sampaikan dulu kepada jemaah. Jangan langsung kita memang ini Jumat, kita langsung saja membawa, karena semua nanti mungkin jemaah nggak tahu. Saya pernah terjadi kasus di tempat tinggal saya. Padahal di awal sudah kita katakan kita mau sujud sajadah. Ketika kita bawa surah sajadah ini, kita sujud, lantas dia nggak sujud, bahkan dia ngomong gitu, omongan yang terdengar sama kita, kalimatnya itu sholat apa nih? Sholat sesat nih, kata begitu. Kita tahan dulu Bu ya. Iya, oke. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Sahabat Al-Quran Penyejuk Jiwa. Sahabat Al-Quran Penyejuk Jiwa. Sahabat Al-Quran Penyejuk Jiwa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukran jazakumullah khair. Terima kasih masih terus setia di depan layar televisi Anda, masih dalam acara Sahabat Al-Quran Penyejuk Jiwa. Kita membahas tentang ayat sajadah, makna, hikmah dan praktiknya yang dibahas oleh Al-Ustadz Tuan Guru kita, Al-Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Nasir Mansur Shah MM. Beliau sebagai Ketua Majmu'atul Quran Kota Binjai. Dan tadi beliau sudah memaparkan kepada kita satu di antara hikmah dari kita mendengar Quran surah As-Sajadah, itu kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Tuan Guru kita tadi, bahwasanya kedekatan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Tuhannya itu ketika sujud. Maka perbanyaklah doa ketika di sujud tersebut. Sampai ada sebuah istilah mengatakan yang akrab di telinga kita, bahwasanya ketika kau berbisik di bumi didengar oleh penduduk langit. Nah Buya, hari ini di segmen kedua, segmen kita yang terakhir Bu ya, ada yang mau disampaikan lagi mungkin dari ayat sajadah, makna, hikmah dan praktiknya. Mungkin juga bisa kita mempraktekkan. Silahkan Bu ya. Terima kasih Huja. Kita lanjut lagi. Barangkali walaupun sekali kita lakukan lewat media ini supaya terdengar juga di telinga masyarakat. Agaknya perlu kita baca tentang ayat mana kita nanti melakukan sujud sajadah itu. Ya. Kita sudah buka Al-Quran, kita baca sepotong ayat aja dari innama yu'minu ya. Iya. Ayat yang ke-15. Udah dapat dibuka. Kita baca Pemirsa yang di rumah bisa juga ikut. Kita baca sama-sama aja. Ya. Kita mulai dari Bismillah aja ya. Iya. Udah dapat semuanya? Udah dapat adik-adik? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nanti ketika kita mendengarkan imam membaca sampai di ujung ayat 15 itu, maka imam langsung, kalau kita berjemaah ya, imam langsung membacakan kalimat takbir. Ini prakteknya. Allahu Akbar, langsung sujudnya. Dan barangkali ini sekalian aja, sujud ini pun kita buatlah sujud dengan cara yang benar. Karena kata Nabi, idza sajadal abdu sajada ma'ahu sab'ata arabin. Kalau kita sujud itu ada 7 anggota yang ikut sujud. Ada orang sujud ini kan keningnya aja nyentuh sajadah, ya kan? Sikit aja ya. Takut dia hidungnya makin pesek, ya kan? Kalau kelihatan mancung semua. Yang pertama wajah itu anggota sujud. Kafaini 2 tangan, rukbatani, qadamaini, ada 7. Ya. Ini mesti nyentuh kaki, ini tangan. Nggak boleh gini, mesti gini. Ya. Dan wajah ini juga hidung harus nyentuh.
Itu anggota sujud namanya. Jadi walaupun kita ada perintah sujud, tetap praktek sujudnya dengan cara yang benar dilakukan. Itulah tadi ketika kalau kita dalam membaca dan mendengar ini ketika sholat, imam wahum la yastakbirun, langsung imam Allahu Akbar, sujud, bukan rukuk, kan? Sujud. Nanti imam pasti membaca doa, kita juga baca doa seperti yang saya sampaikan tadi, kan? Nah, kalau dapat kita ini dihafalkan doanya itu, ya. Dan andai kata sudah dihafal pun nggak hafal juga, mau bilang apa lagi gitu. Nah, kita mungkin lebih hafal lagi yang lain-lain, kan? Lagu segala macam, ya. Nah, tapi semuanya itu faktor kebiasaan. Payahnya itu sekali menghafal, yang berikutnya mudah dia. Sekalinya itu yang payah menghafal. Dan begitu nanti imam siap membaca, mungkin dia baca sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Lantas imam bangkit, Allahu Akbar. Ngapain imam bangkit? Imam bangkit menyambung ayat sajadah tadi. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dan sampai akhir ayat. Dan dalam hadis Nabi membaca ayat ini penuh sampai ayat yang ke berapa jumlah ayat? 30. Sampai ayat ke-30. Nanti ada orang bertanya, Pak Ustaz, boleh nggak baca ayat yang nggak sampai habis? Sambungannya, ya? Ya boleh, masih dibolehkan, ya. Artinya ini kan hukumnya ya, bagi kita sunnah nih kan, menurut Rasulullah, ya. Tapi kalau dapat dibaca sampai habis, nah ayatnya panjang nih, ya. Apalagi sholatnya ada yang tua-tua segala macam, ya. Lama kali ya imamnya kan. Panjang ini, ya. Kadang-kadang ada juga jemaah ini yang agak-agak pintar juga, dia tahu dari subuh Jumat, dia nggak masuknya nggak dari pertama, dia masbuk, dia tunggunya mau sujud aja. Itu ada gitu, ya. Itu yang kejadian di dekat kampung Buya itu, gimana kejadian yang tadi yang dilanjutkan di Dan itu betul, dia cabut dari sholatnya, langsung dia tinggalkan sholat itu. Begitu saya sujud, padahal sudah kita bilang nanti kita sujud sajadah, kalau doanya hafal dibaca, kalau tidak baca aja Subhana Rabbil A'la yang hafal, baca 3 kali, ya kan. Berarti main wa itu yang belum jauh. Ya, dia langsung pergi. Langsung pergi, ya. Padahal dia BKM di situ. Nah, gitu, ya. Itu memang kejadian, bukan ngada-ngada. Kemudian kepada kita semua, tadi seperti hikmah kita sampaikan, setiap ayat Al-Quran yang kita baca, bukan ini saja, itu muaranya adalah mengingatkan kita bahwa kita semua bakal kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya kemanapun kita berjalan, ingatlah siapa kita manusia. Awal diciptakan dan ada bakal akhirnya, kan? Dan ini tertuang di surah Sajadah, yang nggak mungkin kita sampaikan pada hari ini, kan? Itu waktu kita panjang kali itu, ya. Dan kemudian di samping itu bahwa sesuatu yang kita lakukan yang mengikuti sunnah Rasul, jelas itu nilainya lebih luar biasa, ya. Ketimbang nanti kita melakukan yang tanpa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita ini ada yang mau tanya nggak ada? Buya, ini waktu kita yang begitu sempit, ada lebih kurang 1 menit untuk menyampaikan close statement. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hidup kita perlu kita melakukan semacam irtiqa'uh namanya. Harus ada peningkatan. Yang pertama tentunya berkaitan dengan Al-Quran, yang banyak mengandung berbagai macam pengetahuan yang bisa dijadikan amal kehidupan sehari-hari dunia sampai ke akhirat. Berhubung dengan berkaitan dengan surah Sajadah ini, ya kita masih perlu menyebarluaskan, karena ini ternyata tidak semua orang paham atau tahu, hingga akibat ketidakpahaman, ketidaktahuan itu banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, tambah pengetahuan supaya kita
mendapat keberkahan hidup dunia dan akhirat. Oke Buya, terima kasih Buya, syukron jazakumullah khair. Semoga Allah memberkahi Buya dan keluarga. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pingin rasanya kita berlama-lama membahas tentang ini, namun waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ila liqa ma'assalamah wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Qur'an, penyejuk jiwa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina